Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel di Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini progres normalisasi Kali Gabus. Jadi video ini diambil pada hari Jumat sore sekitaran jam setengah 6 ya, atau jam 5 lewat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Seperti biasa, kita akan melihat progres-progres terbaru di sore hari. Dan kita akan mulai dari area persimpangan atau area yang ke kiri mengarah ke jalan irigasi, yang ke kanan mengarah ke kali PJT, yang lurus mengarah ke Jalan Raya Sri Amur. Dan terlihat di area persimpangan, tepatnya di depan layar kaca kita ini, sudah ditanam pohon. Dan terlihat juga areanya menjadi semakin rapih nantinya ya. Nah, ini yang sudah ditanam pohon. Sudah ada sekitaran 20 pohon yang sudah ditanam. Dan terlihat juga untuk di sebelah kanan sudah ada yang berdagang ya, menggunakan meja. Mudah-mudahan nantinya bisa dirapikan ya di area sini agar tidak ada pedagang lagi ya, yang lama-lama bisa mendirikan kemungkinan besar bangunan-bangunan liar kembali. Dan terlihat juga untuk yang dari arah irigasi, terlihat kondisi alirannya semakin lancar dan semakin deras. Nah, kita bisa melihat kondisinya di Kali Gabus ini. Dan terlihat juga untuk capping beam sudah panjang yang dicor, dan ini akan dipasang di bawah kita ini ya. Sudah digali untuk turap batu kali. Dan di sini juga untuk pasirnya sudah disediakan, tinggal proses pengadukan semen dan pemasangan batu kali. Nah, terlihat juga untuk tanah merah di area yang kita lihat ini ya, tepatnya di sisi dari Jalan Raya Gabus sudah datang lagi dan sudah dirapikan, dan nantinya akan diisi tanah atau urukan di sepanjang Jalan Raya Gabus ini yang sudah di seatpel dan dicor capping beamnya. Nah, ini kita bisa melihat kondisinya sudah ditambah tanah lagi, tanah merah ya. Nantinya akan dipadatkan dan ditumpuk lagi ya, beberapa lapis, lalu dilakukan kemungkinan dicor ulang semuanya agar nantinya Jalan Raya Gabus ini bertambah lebar. Dan terlihat juga untuk box culvert yang ada di layar kaca kita ini nantinya akan dipasang di area tepat di bawah gorong-gorong yang lama atau dari zaman dahulu ya. Dan di sini sudah dipersiapkan beberapa unit box culvert atau gorong-gorong yang berukuran lebih dari 1 meter persegi. Nah, ini untuk kondisi lalu lintas di depan Suropati Residen terlihat ramai dan lancar. Dan kita juga bisa melihat areanya semakin hari semakin rapih dan semakin bersih ya dari sampah. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus terjaga, tidak ada lagi yang membuang sampah di bantaran Kali Gabus atau di Kali Gabus ini, ataupun di tempat-tempat lain di sembarang tempat ya. Nanti kita akan terbang sampai area melewati depan SPBU atau pom bensin.
Dan kita juga bisa melihat untuk di kali gabusnya sampah-sampah pun sudah mulai berkurang, walaupun masih ada beberapa, namun kondisinya tidak terlalu banyak. Dan terlihat juga untuk yang di capping beam, beton capping beamnya ya, sudah ditandai beberapa meter ya, sudah diukur oleh mandor dan pekerjanya. Jadi untuk mengetahui seberapa panjang capping beam yang sudah dilakukan pengecoran. Di video sebelumnya kita sudah melihat anggaran yang digunakan untuk proyek pelebaran jalan ini, normalisasi kali gabus ya, cukup lumayan besar, dan kita sudah melihat hasilnya ya dari mutu kualitas yang digunakan. Untuk sheet pile beton berukuran 12 meter dan tulangan besi capping beam menggunakan besi ulir 19 mm. Dan untuk konkrit ya atau beton yang digunakan menggunakan kualitas mutu K350. Jadi kualitasnya cukup lumayan baik atau cukup baik, diperkirakan bisa bertahan hingga 40 tahun ya kurang lebih, informasi dari mandor yang mengerjakan di area normalisasi kali gabus ini. Dan nantinya untuk yang area celah-celah yang masih kosong ini akan diisi oleh urukan-urukan tanah dan lalu dipadatkan. Beberapa pertanyaan di kolom komentar ya, apakah yang di seberangnya akan dipasang seat pile juga. Untuk saat ini yang difokuskan hanya yang di Jalan Raya Gabus, dikarenakan yang di Jalan Raya Gabus akan ada pelebaran jalan, sehingga nantinya ketika dipadatkan tanah tidak amblas ataupun tidak longsor. Jadi untuk seat pile ini sebagai penahan tanah atau dinding untuk menahan amblasnya atau longsor yang terjadi di Jalan Raya Gabus ketika dilalui alat berat, pergerakan tanah ataupun yang lainnya. Jadi oleh karena itu dilakukan pemasangan seat pile beton. Dan kita bisa melihat juga untuk kondisi yang di depan pasar gabus, kondisinya sudah mulai dibersihkan dari sampah-sampah atau tanah-tanah yang masih menumpuk, sisa dari kerukan atau endapan lumpur sedimentasi yang ada di kali gabus ini. Mantap ya, jadi sudah banyak yang terselesaikan pengerjaannya, tinggal proses pengurukan tanah yang akan dijadikan jalan atau dilebarkan Jalan Raya Gabus ini. Di video-video sebelumnya kita bisa melihat banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah di sisi Jalan Raya Gabus yang mengarah ke kali ya, atau mengarah ke seat pile, dan sekarang sudah mulai dibersihkan. Mudah-mudahan untuk masyarakat tidak membuang sampah lagi di area sekitaran Jalan Raya Gabus ataupun di Kali Gabus. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada tani ya yang sedang sepertinya mengairi sawah di seberangnya ya, menggunakan air dari Kali Gabus. Dan di sini menggunakan mesin ya untuk menyedot air yang ada di Kali Gabus dan disalurkan ke sawah yang ada di sebelahnya atau yang setelah tanggul. Mudah-mudahan juga untuk kedepannya sisi yang di sebelah kanan bisa dilakukan pemasangan seat pile beton, jadi kiri kanannya bisa di seat pile beton ya, agar alirannya bisa langsung melaju cepat ketika intensitas hujan yang tinggi ataupun yang deras. Oke, ya.
Nah, untuk pemasangan backgisting kita juga bisa melihat sudah panjang, sudah jauh dari area pertama kita terbang atau area persimpangan. Dan untuk pemasangan seat pile betonnya juga sudah semakin panjang. Jadi untuk normalisasi kali gabus ini terus dikebut agar cepat selesai dan cepat bermanfaat digunakan, dan pelebaran jalan bisa dirasakan oleh masyarakat ya, dikarenakan ini adalah akses utama menuju ke pintu tol Gabus atau ke tol Gabus, ke arah Tambelang, ke arah CBL dan lain-lain, ataupun mengarah ke Cibitung ya, Kaliabang, Bekasi dan lain-lain. Jadi ini adalah akses utama, jalan utama, jalan besar, jalan raya. Nah, untuk eksavator yang berwarna hijau telur asin sudah jauh bergerak ke arah depan SPBU. Jadi eksavator ini bertugas untuk membersihkan sisa-sisa kerukan-kerukan yang di area pinggir, dan kadang juga membantu proses pengecoran capping beam. Dan terlihat juga untuk seat pile beton yang di seberang dari SPBU atau pom bensin sudah banyak ya, sudah berdatangan kembali. Dan pemasangan seat pile betonnya juga sudah jauh dari awal kita terbang. Jadi kita doakan terus semoga progres normalisasi kali Gabus ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Nah, ini kita melihat dari ketinggian dikarenakan sinyalnya jika terlalu jauh ya kadang hilang, oleh karena itu kita akan tinggikan agar tidak terhalang oleh apapun. Nah, kita akan coba main zoom di area sekitaran yang kita lihat ini. Nah, di sebelah sana ada pertigaan yang mengarah ke tol Gabus, dan ini kondisi yang belum dilakukan pemasangan seat pile. Tapi di sini kita bisa melihat untuk kalinya sudah lebih lurus dari sebelumnya. Tadinya ada belokannya di area sini, namun kondisinya sudah lebih lurus. Jadi yang tanah-tanah masih keluar-keluar ya, atau masih gundukan-gundukan ke area kali Gabus ini dilakukan pengerukan atau pengikisan menggunakan eksavator. Dan untuk jalan dialihkan ya ke area perkampungannya atau ganggang, dikarenakan untuk jalan sebagian tidak bisa dilalui dikarenakan ada alat berat atau crawler crane ya yang berada di tengah jalan. Nah, ini untuk seat pile betonnya yang sudah datang lagi, sudah di stok lagi, langsung menuju ke area yang dituju ya, yang di area dekat SPBU atau pom bensin. Kita doakan terus ya, semoga proses normalisasi atau progres normalisasi kali Gabus ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Nah, ini trailer yang memuat seat pile beton yang berukuran 12 meter. Sekali lagi, untuk mutu yang digunakan di kali Gabus ini menggunakan kualitas pilihan ya, dikarenakan untuk jangka panjang. Setelah dilakukan normalisasi kali Gabus ini, mudah-mudahan
masyarakatnya bisa menjaga, lebih peduli lagi kepada lingkungan, sehingga nantinya banjir atau luapan-luapan air bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Dikarenakan jika sampah banyak menumpuk di area kali gabus, maka kemungkinan besar bisa mampet dan menyebabkan luapnya air ataupun banjir. Kita bisa tahu beberapa bulan yang lalu Bekasi dilanda banjir besar ya, yang meluas dan menenggelamkan beberapa pemukiman, bahkan bisa ribuan pemukiman yang terendam oleh banjir. Dan dampaknya akses terputus, perekonomian tidak bisa berputar ya, karena mau kemana-mana sulit karena banjir, dan beberapa rumah bahkan bisa tenggelam. Nah, ini yang kondisi yang di depan SPBU ataupun bensin. Jadi kita dukung terus upaya-upaya pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat yang sedang gencar-gencarnya atau menangani menormalisasi kali-kali yang ada di Jawa Barat. Semoga nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini jika dilihat dari area SPBU mengarah ke Bekasi Kota ya, atau mengarah ke Jalan Resi Amur, Jalan Irigasi, dan Jalan PJT atau Kampung Gabus. Tinggal sedikit lagi proses pemasangan seatbeltnya, maka akan segera selesai. Untuk seatbelt berjumlah 970 batang yang digunakan untuk normalisasi kali gabus ini. Sekali lagi, untuk seatbelt yang digunakan sebanyak 970 batang yang digunakan untuk normalisasi kali gabus ini. Dan untuk tulangan balok beton ataupun capping beamnya menggunakan besi ulir berdiameter 19 mm, dan mutu yang digunakan atau semen ya, konkrit betonnya mutu kualitas K350. Jadi serba pilihan semua ya, dikarenakan untuk jangka waktu yang panjang. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.